Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, amin, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik sehingga mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih di surat Al-Kafirun. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Kita kemarin sudah bahas tentang momentum disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Terus juga ayat pertama sudah kita bahas ya. Qul ya ayyuhal kafirun sudah kita bahas. Kita masuk ke apa itu yang dimaksud dengan kafir. Terus pembagian kafir menurut Ibnu Qayyim juga sudah. Masuk ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. La a'budu, la artinya tidak, a'budu itu kata kerja bentuk sedang akan, atau istilah pesantrennya fi'il mudhari'. Ya, a'budu. Jadi fi'il mudhari' itu cirinya ada di depan. Ya. Di depannya ada Anita. Enggak nih, spidol ya. Spidol mana, Pak? Saya spidolnya entah di mana juga nih. Oh, ada spidol. Di la a'budu, a'budu itu kata kerja bentuk sedang akan atau fi'il mudhari'. Jazakallahu khairan.
La mata la a'budu ma ta'budun. Nah, ini merupakan kata kerja bentuk sudah akan atau fi'il mudhari' KKBSAK. Sama ini juga KKBSAK, menunjukkan sedang, akan, atau sesuatu yang sifatnya rutinitas, kebiasaan. Nah, kata kerja bentuk sudah akan atau fi'il mudhari' ini cirinya di depannya itu ada anita. Anita. Alif, nun, ya, atau ta. Alif artinya aku, nun artinya kami, ya artinya dia, ta artinya engkau. Ya dan ta bisa ditambah dengan waw nun di belakangnya. Jadi kalau ya dia, kalau ada waw nun banyak, jadi mereka. Ta engkau, kalau ada waw nun jadinya banyak, jadinya kalian. La a'budu. A ini artinya aku. Aku tidak abada. Abada artinya menyembah. Ma ta'budun. Apa yang ta ini berarti menunjukkan ciri kata kerja sedang akan. Jadi sama akar katanya abada, menyembah. Tapi ta waw nun itu maknanya kalian. Jadi aku tidak sedang menyembah, tidak akan menyembah, dan selamanya tidak akan pernah menyembah. Itu maknanya. Karena dia ada model sedang akan kebiasaan, istilah pesantrennya fi'il mudhari'. Jadi karena dia fi'il mudhari' maknanya la a'budu ma ta'budun, aku tidak sedang menyembah apa yang sedang kalian sembah, aku tidak akan menyembah apa yang sedang kalian sembah, dan selamanya aku tidak akan pernah menyembah apa yang sedang kalian sembah, atau akan kalian sembah atau sedang kalian sembah. Jadi semua yang mereka sembah, meskipun saat ini akan datang ataupun sesuatu yang sifatnya kontinu, itu semua kita nafikan. La a'budu, aku tidak akan pernah menyembah. Abada itu aslinya itu term yang sudah dipahami oleh orang Arab, yaitu abdun. Apa itu abdun? Hamba sahaya. Apa arti hamba sahaya itu? Hamba saya itu artinya setengah manusia, setengah lagi hewan. Hamba saya itu setengah manusia, setengah hewan. Dia bisa diperjualbelikan, dia bisa diwariskan. Mohon maaf, kalau dia perempuan halal disetubuhi. Setengah manusia, setengah hewan. Dia tidak punya hak terhadap dirinya sendiri. Jadi yang punya nggak punya hak penuh terhadap dirinya sendiri. Tergantung apa kata majikannya. Kalau kata majikannya ngalor, kalau kata majikannya ngidul. Nggak bisa, saya mau ngalor aja deh. Nah, itu ditarik. Sama seperti kerbau, kuda, kalau sudah cocok hidungnya, apa kata ininya? Tuannya. Itu hamba sahaya. Itu istilah yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab dulu. Di pasar Ukaz itu, selain orang memperjualbelikan pakaian, makanan, itu juga memperjualbelikan budak ini, hamba sahaya. Dan itu mohon maaf, benar-benar setengah manusia setengah hewan. Itu kalau diperjualbelikan gitu, itu cuma ditutup pakai semacam burdah gitu, baju agak tebal. Tapi dalamnya mohon maaf telanjang, nggak pakai apa-apa itu. Jadi kalau ada orang mau beli, itu dibuka, dicek dari ujung rambut sampai ujung mata kaki. Harganya berapa nih? Misalnya harganya 150 juta. Agak kudis dikit nih, ini ada agak koreng-korengnya nih, ini bekas pano nih. Murahilah 100 juta gitu. Jadi buat tawar-menawar itu lihat dari fisiknya. Persis kayak kita beli kambing lah. Insya Allah. Laki-laki dan perempuan sama. Harganya itu kisaran 100 juta itu paling murah itu. Itu yang udah agak-agak sepuh, gendut, terus sudah agak produktif kayak gitulah. Kalau masih muda, masih seger, atau kalau laki-laki masih gagah, wah mahal harganya. Kalau perempuan masih cantik, masih aduhai bodinya, wah mahal harganya itu. Bisa 300 sampai 500 jutaan. Maka memerdekakan budak itu nggak murah itu. Tadi saya ngisi kajian ditanya oleh salah seorang jamaah, Ustadz, tadi saya cerita tentang Ibunda Khadijah. Beliau saudagar kaya raya, terus akhirnya jatuh miskin, habis hartanya untuk membiayai dakwah suaminya. Ditanya,
Ustadz mohon maaf, itu kok bisa harta yang segitu banyak habis buat biaya dakwah suaminya? Ini kok kayak caleg begitu Ustadz. Jadi kalau caleg ngabisin duit kan wajar itu. Ini Nabi kok bisa habis duitnya? Wajar juga sih orang bertanya seperti itu ya. Jadi kita sampaikan, mohon maaf Ibu, Nabi kita itu nggak seperti Ustadz. Kalau Ustadz ngisi kajian pulang dikasih duit. Minimal ada besek lah gitu. Rasulullah nggak ada. Siapa yang mau ngasih duit? Siapa yang ngasih amplop? Siapa yang mau transfer? Nggak ada. Yang ada Rasul datang ngasih makanan. Kalau di situ ada yang datang ngaji, habis itu bilang, ya Rasul saya ini sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Kenapa? Saya punya hutang, belum sanggup lunasi. Berapa hutangnya? Sekian ya Rasul. Saya harus bayar besok. Rasul langsung, ya udah ambil duit nih, bayar, lunasin. Biar kamu ngajinya tenang. Masya Allah. Ada yang masih budak statusnya. Dia pengen sekali belajar agama, tapi statusnya masih budak. Jadi nggak boleh, kata majikannya nggak boleh. Akhirnya, ya supaya bisa masuk Islam, menjalankan agama Islam ini dengan bebas, ya harus dibebaskan. Harganya paling murah tadi 100 juta. Itu kalau satu orang, kalau ada 10 orang, kalau 100 orang, berarti berapa banyak harta yang habis itu Bunda Khadijah. Maka pas begitu meninggal, habis hartanya. Ya, untuk membeli orang, terus mau membebaskan lah, membebaskan budak, terus utang orang, ada yang kesulitan, terus ada yang mungkin belum makan, macam-macam. Insya Allah. Apalagi yang pengikutnya itu adalah orang-orang miskin. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, pengikutnya orang kaya apa orang miskin? Kata Abu Sufyan, nggak usah khawatir Heraklius, pengikutnya orang miskin. Nah, orang kaya nggak akan ikut. Paling ada 1-2, selebihnya orang miskin semua. Kau nggak usah khawatir. Kata Heraklius, justru disitulah kekhawatiran kalian harusnya muncul. Karena semua para nabi itu yang mengikut adalah orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa dakwahnya itu nothing tulus, nggak butuh apa-apa. Karena kalau udah orang kaya ikut, dia misalnya, gue dapat apa nih? Tenang, ntar kita bagi-bagi jatah. Karena mohon maaf, kebanyakan orang-orang berduit zaman jahiliyah itu tidak ada makan siang gratis. Zaman sekarang juga sama lah ya. Nggak ada makan siang gratis. Pengusaha-pengusaha itu begitu. Jadi saya ikut kamu Muhammad, saya dapat apa nanti? Dan itu Rasul nggak nawarkan itu. Tidak. Kau akan dapat surga. Ketika orang-orang kaya ditawari, kalau saya masuk Islam apa yang saya dapat? Kau akan mendapatkan sama yang didapatkan oleh Bilal. Si budak itu. Iya. Kami ini mulia, terhormat, terpandang, masuk agama ente sederajat dengan orang budak ini. Oh, sorry Muhammad, nggak bisa ikut. Mereka nggak mau ikut. Itu hamba saya. Mereka tahu status hamba itu sedemikian luar biasa, tidak punya hak penuh atas dirinya. Berarti kalau kita mengibadah diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, berarti status kita di hadapan Allah begini. Kita nggak punya hak penuh terhadap diri kita di hadapan aturan Allah. Kalau Allah sudah panggil sami'na wa ata'na. Itu menunjukkan totalitas penghambaan itu. Kalau sudah Allah yang panggil, apa kata Allah itu? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab dibaca ayat 26 kalau tidak salah ya. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. tiga enam Al-Ahzab 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Totalitas. Kalau Allah sudah menetapkan aturan, nggak bisa. Nah, ada opsi yang lain nggak bisa. Nah, itu tanda totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir surat Al-Baqarah itu, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih
la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na ata'na, kami dengar, kami taat. Itu hamba tuh. Enggak pakai entar, enggak pakai besok. Kalau kita sami'na wa fakkarna. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu dah. Kira-kira cocok boleh, kalau enggak entar dulu. Sahabat tuh Masya Allah ketika turun awal juz kedua itu qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. 16 bulan Rasul ketika berada di Madinah bersama para sahabat salatnya menghadap Baitul Maqdis, Al-Aqsa berarti ke utara. Nah, Rasul selalu berharap supaya kiblat itu dipalingkan, diarahkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah selama 16 bulan. Atau setahun 18 bulan ya, setahun 6 bulan lah. Tahun 6 bulan. Maka kemudian turunlah ayat itu. Ada yang mengatakan itu sebelum zuhur, ada yang mengatakan sebelum asar. Maka Rasul kemudian memerintahkan para sahabat, sholat ini, misalnya itu sholat zuhur lah ya. Sholat zuhur ini, kita sudah tidak lagi menghadap Al-Aqsa, tapi menghadap Ka'bah. Itu sahabat semuanya langsung sami'na wa ata'na. Nggak mikir-mikir lagi, atau banyak nanya-nanya, ya Rasul, kenapa ke Mekah ya? Gitu. Kenapa begini? Jadi lama eksekusinya, karena jelasin yang banyak bertanya itu. Sahabat enggak, kata Rasul begitu, udah selesai. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayyakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Udah enggak milih-milih lagi. Selesai Rasul salat, ada sahabat yang pulang, begitu sampai di Masjid Qiblatain, ternyata ada yang salat masih menghadap ke Aqsa. Langsung kasih tahu, tadi saya salat sama Rasul di Masjid Nabawi, itu kiblat udah dipindah ke Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang udah jangan lagi menghadap ke sana. Itu imam yang di depan langsung muter ke belakang, semua ini langsung putar balik. Waktu sholat itu? Langsung sholat. Jadi 2 rakaat pertama menghadap Al-Aqsa, 2 rakaat kedua menghadap Mekah Al-Mukarramah. Maka tempatnya itu kemudian dijadikan sebagai situs sejarah istilahnya dengan Masjid Qiblatain. Masjid yang memiliki 2 arah kiblat. Kenapa? Karena ada satu sholat dikerjakan menghadap kedua kiblat. 2 rakaat pertama ke utara, 2 rakaat kedua ke selatan. Utara selatan kan jauh banget itu. Dari depan langsung muter ke belakang. Kalau ke kanan kan tinggal gini aja kan, atau ke kiri tinggal gini aja. Ini kan harus ke belakang posisi imam. Dan nggak pakai, entar dulu nih, ini tanggung banget, kelarin aja dulu ya, gitu kan. Entar sholat maghrib dah, entar baru kita menghadap ke Mekah gitu. Itu enggak, sami'na wa ata'na. Insyaallah. Nah, berarti ada boleh ya melakukan gerakan. Itu kan pindah posisi imam dari depan ke belakang itu. Makmum semua pada muter balik. Jadi ada gerakan-gerakan itu yang dibolehkan dalam sholat. Bahkan ada yang diwajibkan. Seperti ngisi saf. Itu wajib tuh. Wajib maju ke depan. Cuman yang ngisi saf kalau ada saf kosong, yang ngisi itu bukan yang di samping, yang di belakang. Jadi masuk, maju ke depan. Kalau yang samping, satu geser, semuanya. Jadi gerak semua tuh. Banyak gerakan dah. Jadi yang belakang maju. Dan majunya itu biasa aja, jangan jalan dikit-dikit. Kelamaan langsung langkah sampai ke depan gitu. Karena ada yang karena takut besar kan nggak boleh langkah banyak-banyak. Jadi jalan dulu. Maju lagi. Kelamaan. Langsung aja udah set gitu, ngisi sap gitu. Boleh. Kan lebih dari 3 gerakan, Ustaz. Boleh. Kalau itu gerakan itu dibutuhkan, nggak apa-apa. Lebih dari 3 gerakan. Ada urusannya dengan sholatnya itu tadi ya? Karena dia doruri. Termasuk arah kiblat. Itu lagi sholat, kita udah nyari-nyari kiblat sebelah mana sih, di sebelah mana. Di hotel misalnya, atau di daerah tertentu yang kita nggak hafal arah itu sholat. Kita, kayaknya ini dah. Arah barat, arah kiblat ini. Begitu udah sholat, Allahu Akbar. Datang. Pak, mohon maaf, salah kiblatnya ke sebelah sana. Gitu. Tapi jangan cuma ngasih tahu sebelah sana. Ini sebelah sana sebelah mana ini? Gitu. Lagi sholat ini. Ngasih tahu, Pak, kiblatnya ke kanan. Kan enak tuh nih kalau muter kanan. Pak, ke kiri. Tapi kalau dibilang, Pak, itu salah kiblat. Ya terus? Yang mana yang benernya ini? Gitu. Lagi sholat. Kesana kemana? Jadi ngasih tahu itu harus jelas. Karena dia lagi posisi lagi sholat. Kesana. Gitu. Boleh ya. Kayak kalau sekarang apa misalnya yang doruri, matiin HP tuh, lagi sholat, Allahu Akbar, terus ada bunyi HP. Kadang ada aja jamaah yang lupa matiin handphone itu, bikin silent itu. Udah gitu nada deringnya tuh dangdut lagi ya. Sakitnya tuh di sini. Aduh. Ini
Sama dia nggak dimatiin karena takut bergerak lebih dari 3 nanti batal katanya. Itu dia menahan diri takut tidak batal, tapi kan satu masjid batal semua jadinya. Minimal kekhusyuannya gitu terganggu dengan suara itu. Ya mungkin ada satu-satu yang joget-joget juga akhirnya. Ada lagi negara sampai nyanyi. Jadi nggak apa-apa, ambil aja. Kalau di kantong ambil. Nah, tek, matiin. Tapi jangan lihat. Penting kayaknya nih. Ya Allah. Saya lagi sholat gitu. Nah, matiin aja mestinya. Kalau Jadi matiin mic jangan dengung gitu gimana, Ustaz? boleh ya. Bisik gitu kan, nggak apa-apa yang dekat. Kan sering gitu. Tapi yang matikan tuh yang posisi dekat. Yang belakang maju ke depan. Kan imam, Ustaz. Boleh ya? Tetap imam pun juga boleh. Boleh, kalau terlalu mengganggu ya, Iya, bunyi lagi mengganggu. Negosiasi boleh. Jadi bergerak lebih dari 3 gerakan itu dibolehkan kalau itu gerakan darurat yang dibutuhkan. Tapi kalau nggak darurat, jangan dikit-dikit. Ada tuh gitu. Dari peci, dari sini lagi, garuk-garuk lagi. Ini selama di satu diri itu banyak bener gerakannya. Itu mengganggu. Jangankan itu, baca aja itu suka ganggu tuh. Sebelahnya ada. Di sebelahnya samping kita, aduh, udah gitu, mohon maaf ya, ini habis makan jengkol apa pete gitu baunya. Semerbak ke kita ya. Baca biasa aja. Kan biasa habis gitu. Nggak mesti suaranya ganggu lagi, Masya Allah. Iya, ganggu yang lain. Jadi para sahabat itu samina wa ta'na, itulah totalitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah nyuruh, kalau Nabi sudah memerintahkan, nggak pakai ntar, nggak pakai besok. Seperti ketika pengharaman ini, keledai peliharaan itu, humur al-ahliyah. Abu Talha diperintahkan oleh Rasulullah, kasih tahu Abu Talha sama penduduk Madinah, innallaha wa rasulahu qad harrama al-humur al-ahliyah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan keledai peliharaan. Maka beliau keliling, umat Islam, hari ini Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan keledai peliharaan dimakan, itu haram, nggak boleh. Keliling, masih tahu. Itu sambil keliling itu kata Anas bin Malik. Anas bin Malik kan anak sambungnya Abu Talha. Itu ada yang lagi masak. Begitu dibilang haram, ditumpahin langsung. Ada yang udah lagi nyuap. Pas begitu dibilang haram, dikeluarkan, dimuntahkan, dibuang. Masya Allah. Kalau kita kan, ya elah tanggung banget ini. Terus ya, suap. Habis ini mubazir nih gitu. Samina wa ta'na. Ketika pengharaman khamr itu semua orang tuh dibuang khamr itu. Sebelum itu dia nanya sih, ya Rasul, araita kalau khamr itu tutakhadhu khallan. Kalau kita ambil jadi cuka, bagaimana jadikan cuka? Kata Rasul nggak boleh. Ya. Meskipun cuka itu halal, tapi kalau dibuat dari khamr, minuman keras, berarti menjadi nggak boleh. Itu disebut dengan ihalah ya, ihalah. Apa kalau bahasa kitanya? Jadi perubahan dari satu zat ke zat yang lain. Ya. Nah kalau ini dari yang haram menjadi yang halal, memang khilaf di antara ulama. Kalau Abu Hanifah mengatakan halal, selama unsur haramnya udah nggak ada, udah bersih, halal. Imam Syafi'i, meskipun sudah bersih, sudah hilang, kalau ada campur tangan manusia nggak boleh. Mazhab Syafi'i itu. Kayak vaksin nih, vaksin misalnya. Ada penelitian terindikasi vaksin ini terbuat ada salah satu unsurnya itu haram. Tapi sudah diolah nih, bukan cuma 20-30 kali, miliaran kali itu diproses kimiawi. Sampai akhirnya zatnya udah bersih. Jadi kalau dia jadi vaksin itu zat-zat yang dia anggap tadi sebagai sesuatu yang haram itu udah nggak ada, udah bersih, udah berubah karena diproses miliaran kali. Tapi karena bahannya ada yang dari yang haram, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, vaksin itu tetap haram statusnya. Nggak bisa dipakai. Tapi kalau Abu Hanifah mengatakan, ini udah jadi vaksin ini, masih ada unsur keharamannya apa enggak? Enggak ada. Ya udah halal. Maka di Indonesia itu, kalau vaksin seperti itu, hukum asalnya kita kan mazhab Syafi'i, haram vaksin itu. Tapi kenapa boleh Ustaz? Kemudian MUI mengambil fatwa, boleh karena darurat. Darurat artinya bahaya wabah ini sudah sifatnya pandemi, merenggut banyak nyawa, dan harus ada vaksin. Sementara kalau untuk menunggu vaksin yang 100% halal, belum bisa. Maka
darurah tubihul mahzurat. Darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. Maka ambil pendapatnya Abu Hanifah tadi ya. Baik. Jadi abdun itu adalah totalitas menjadikan diri kita itu tidak bisa atau tidak memiliki hak penuh bahkan terhadap diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah panggil, Allah Subhanahu wa taala sudah minta, kita nggak punya hak. Harta Allah minta 2,5%, kita nggak punya hak 2,5% itu, harus kita keluarkan. Kalau kita ambil, kita sudah mengambil bukan jatah kita itu, berarti kita sudah berbuat sesuatu terhadap harta kita di luar status hamba lagi udah, karena udah nggak nurut aturan majikannya, aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, bukan bi Muhammadin. Padahal kita semua tahu yang di Isra Mi'rajkan cuma Nabi Muhammad tuh. Dari 124.000 nabi cuma Nabi Muhammad, tapi nggak disebut subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi bi 'abdihi. Ya, Allah ingin tegaskan kepada kita bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar karena beliau seorang Muhammad, tapi karena beliau adalah manusia yang sudah totalitas menghambakan dirinya kepada Allah. Sehingga siapapun kalau sudah masuk level Abdullah ini, hamba Allah totalitas, Allah akan mi'rajkan dia, Allah isra'kan dia. Tentu tidak dengan model yang sama. Maksudnya Allah akan angkat dia, Allah muliakan dia. Ya, tapi statusnya adalah sebagai abdunnya dulu ini. Masalahnya kita mengklaim, dari siapa ini? Dari hamba Allah. Kita yang mengklaim. Tapi apakah Allah sudah mengakui kita sebagai hambanya? Lain persoalan ya. Ngaku aja dulu yang penting makan. Abdullah, hamba Allah. Jadi la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Baik. Apa maknanya? Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, penggunaan fi'il mudhari' atau kata kerja bentuk sudah akan menunjukkan bahwa Rasul tidak akan menyembah Tuhan sesembahan mereka baik sekarang maupun yang akan datang, dan selamanya tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Sekarang, nanti, selamanya tidak akan pernah. Itu kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Kalau kata Syekh As-Sa'di, ayat ini menjadi penegasan tidak boleh melakukan kesyirikan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Semua bentuk peribadatan, apapun itu, termasuk memberikan sesembahan kepada selain Allah, itu termasuk syirik. Ketika diceritakan kisah dua orang sahabat, begitu dia melewati satu kampung, terus dicegat lah ya. Kalian nggak boleh lewat sini. Kenapa nggak boleh lewat sini? Ini daerah kekuasaan kita. Ya, kami cuma numpang lewat. Kalian nggak boleh. Kalian baru boleh bisa lewat sini setelah memberikan sesembahan. Kalau nggak mau, maka kami akan tebas leher kalian. Akhirnya yang satu mengatakan, saya lebih baik ditebas lehernya, mati daripada saya memberikan sesembahan. Akhirnya dia mati, tebas lehernya, meninggal di situ. Temannya kaget lihat temannya di depan mata kepalanya sendiri ditebas lehernya, mati. Akhirnya dia bertanya, apa sesembahan yang harus saya berikan? Terserah apa saja. Bagaimana kalau cuma seekor nyamuk, seekor lalat? Seekor lalat pun boleh. Akhirnya dia bilang, ini kan cuma lalat nih. Kalau ngasih sesembahan kambing, kebo, segala macam, oke. Cuma lalat aja nih, tangkap lalat, potong sama dia, diberikan sesembahan kepada berhala itu. Ternyata yang kedua ini, itu dia termasuk pelaku syirik dan besok ditempatkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuman laler doang itu. Itu ibadah tuh, nggak bisa tuh. Mau kecil, mau banyak, mau sedikit, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, yang namanya ibadah itu hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abidun, dan kalian tidak juga abidun. Abiduna ma
a'budu. Wala antum abiduna ma a'budu. Kenapa di sini menggunakan abidun? Abidun ini dalam bahasa Arab namanya isim fa'il. Ya. Kalau ini fi'il, kata kerja. Ya. Kalau di sini isim fa'il, abidun. Fa'il, abid. Nah, itu berarti pelakunya. Jadi qara'a, membaca. Orang yang baca qari. Abada, menyembah. Orang yang menyembah abid, gitu. Kalau sakit, Ustaz, sakit, cubit mungkin ya. Tapi kalau pakai qaf dan to, sakit to, itu jatuh artinya. Sakitun, orang yang jatuh. Oh, mungkin jatuh sakit, sakit dari itu kali ya, bisa jadi ya. Nah, itu isim fa'il. Kalau teman-teman pesantren pada menghafal kan, apa amsilah tasrifiyah. Nggak tahu di sini ngapal nggak? Ngapal nggak? Fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun if'alun. Itu belajar berarti. Di mana itu belajar itu? Di sini apa di? Oh, dulu. Nah, itu tasrif al-istilahi. Yang kalau kita pelajari itu, kalau nggak sabar-sabar dari kata ilmu sorob jadi sarap, Pak. Fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'alun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Itu nanti fa'ala saja banyak tuh. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu fa'alna. Nanti yaf'alu yaf'alani terus panjang benar. Terus jadi ke sini ke bawahnya 14 udah. Apa? Ini buat apa dihafalin ini dulu. Nah, nanti setelah kuliah baru ngerti, oh ini tujuannya, oh ini maksudnya gitu. Tapi memang butuh dihafal itu. Makanya saya sering sampaikan, kalau udah agak-agak banyak umur terus pengen belajar bahasa Arab, mending gak usah dah. Habisin umur. Saya beberapa kali diminta di masjid-masjid, Ustaz bisa nggak ngajar bahasa Arab? Bisa, tapi saya nggak mau. Oh, gitu. Kenapa Ustaz? Habisin umur, Pak. Yang satu. Yang kedua, saya yakin banyak yang pada muntaber. Mundur tanpa berita, atau hilang aja udah. Baru 3 pertemuan, 4 pertemuan udah merasa kayaknya kagak nyambung nih, susah nih, berat nih. Akhirnya mundur teratur kan. Jelas saya bilang yang pasti-pasti aja, Pak, belajar Quran aja udah. Ya, kalau ada bahasa Arabnya di Quran ya kita kupas dikit-dikit. Tapi selebihnya ya kita pelajari Quran karena kita pakai kalau Quran kita baca kan. Kalau belajar bahasa Arab biar kata udah mahir banget kalau di kelas ngomong bahasa Arab, keluar nggak dipakai kan. Ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Sunda, hilang, nggak kepake. Kecuali misalnya dia mau pada dikirim ke Arab, nah itu baru. Ustaz, saya 2 bulan lagi mau ke Arab nih. Umroh nih. Tapi saya tanya lagi, ke Arab dia mau ngapain? Mau umroh? Nggak usah. Karena orang Arabnya sudah pada bisa bahasa Indonesia. Duit Jokowi gitu dia. Bahkan bahasa Jawa udah bisa, wani piro udah tahu dia. Bahkan mereka banyak yang kuliah di Indonesia itu di Jogja terutama. Ada yang 6 bulan sekian belajar bahasa. Karena memang kebanyakan pembelinya orang kita. Orang-orang luar ada paling 1-2 biji, ya paling banyak kita. Jadi jamaah Indonesia ini sudah belajar biasa. Masih. Iya. Ustaz titipan ini mah titipan. Sama saya juga hanya titipan juga. Memang orang Indonesia itu memang devisa penyumbang devisa terbesar sebenarnya di Saudi itu kita Indonesia. Indonesia Malaysia benar. Makanya mestinya sih dimurahin kita ya. Karena mayoritas itu. Hotel itu mayoritas isinya kita-kita aja tuh. Ada orang Pakistan, orang-orang luar, ada sih tapi nggak banyak. Restoran ruang makannya kecil aja, paling seruangan ini. Orang Indonesia 5 kali ruangan ini. Ruang makannya. Itu pun masih ngantri banget. Jadi kalau datang-datang awal itu ngantri bisa setengah jam buat ngambil nasi, nyendok segala macam. Kadang udah selesai nih, dapat piring, nyendok, udah selesai, kursinya nggak ada. Di mana ini? Nungguin lagi. Kalau pembimbing beda.
Sama ngantri juga. Saya pikir prioritas satu ini. Sama aja. Baik. Jadi abidun itu isim fa'il. Kalau isim fa'il berarti kata benda dia. Kalau kata benda berarti maksudnya sifat. Sifat. Di sini kata kerja nih, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Di sini dibilang dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, kan gitu terjemahnya. Kenapa di sini nggak pakai kata kerja? Mestinya kan wala antum ta'buduna ma a'bud, kan gitu. Ini kan ta'budun mestinya kan. Kenapa di sini pakai abidun? Kalau kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti, jadi orang Arab itu, orang-orang jahiliyah yang mereka ngasih tawaran ke Rasulullah, kami nyembah setahun Tuhanmu, lalu setahun nyembah Tuhan kami lagi. Jadi ganti-gantian gitu. Kalaupun kalian mau nyembah begitu, kalian tidak bisa disifati sebagai hamba. Abid, sifat kan. Jadi kalau dia mau nyembah Allah dengan model begitu, setahun dia nyembah Allah ibadah, setahun enggak. Atau mungkin sebulan nyembah Allah, selebihnya enggak. Itu tetap tidak bisa disifati sebagai hamba, abdun. Nggak bisa. Itu maknanya, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Jadi kenapa di sini pakai wala antum abidun? Karena boleh jadi ada orang-orang yang non muslim, mereka ikut-ikut aja, sholat ikut, puasa ikut puasa, gitu kan? Amal-amal kebaikan yang agama Islam lakukan dia ikut-ikutan gitu. Ustaz, ini dia jadi muslim apa agak nih? Belum. Ini Allah katakan wala antum abidun, tidak bisa disifati sebagai hamba. Tapi kalau kita sudah muslim, insya Allah ya, abidun. Jangan kemudian ayat ini dipakai buat orang Islam. Si Anu berarti dia nggak bisa disebut hamba Allah, Ustaz. Kenapa? Saya lihat seminggu sekali doang ke masjidnya, Ustaz. Pas Jumatan, abis itu nggak pernah kelihatan lagi di masjid. Berarti dia bukan hamba Allah tuh, Ustaz. Enggak, jangan kita bilang begitu, nanti dia marah. Apalagi baru ke masjid, langsung kita omongin, tuh main lo ke masjid, udah kagak nongol lagi besoknya udah. Baru datang langsung di ejek, diponis ya. Datang kita sambut, Masya Allah, Alhamdulillah. Udah. Kalau perlu gak usah komentarin lah, datang aja. Kalau dikomentarin, ya baru datang sekali dikomentarin, males lah. Akhirnya kagak nongol lagi di masjid. Kita rangkul ya, bukan kita pukul. Kenapa? Kenapa tidak disifati dengan abidun? Karena artinya mereka ini sebulan ibadah, misalnya sebulan lagi syirik. Ini termasuk mencampur adukan kebatilan dengan al-haq. Maka itu perkara yang tidak bisa ditolerir dalam agama kita. Jadi mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil itu adalah perbuatan yang batil. Jadi sesekali dia sholat, sesekali dia maksiat, itu batil, nggak bisa, batil. Atau sesekali dia syirik, sesekali dia ibadah, itu batil, tidak bisa mencampur adukan kedua itu. Maka dia tidak disifati dengan, maka di ayat ini digunakannya wala antum abidun untuk menegaskan itu. Di surat Al-An'am ayat 82. Al-An'am. Ya. Delapan dua. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ayat terjemahannya sudah langsung syirik, padahal di ayatnya disebutnya bizulmin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan zalim, kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang
mendapatkan keamanan dan merekalah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Dulu waktu turun ayat ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, berarti semua kita nggak ada yang aman dong, semua kita nggak dapat hidayah. Kenapa? Karena semua kita pasti berbuat zalim. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Semua kita pasti zalim, ya Rasul. Berarti nggak masuk nih ayat ini. Lalu kata Rasulullah, zalim di situ maknanya bukan zalim yang seperti kalian pahami, tapi dalam surat Luqman ayat 13. Luqman 13. Surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi makna zalim di situ artinya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan dosa yang besar. Nah, itu kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, wala antum abiduna ma a'bud, merupakan penegasan bahwa pelaku yang ditawarkan oleh orang-orang musyrik ketika itu, jadi sebulan menyembah Allah, sebulan lagi menyembah berhala, setahun menyembah Allah, setahun menyembah berhala, itu termasuk talbisul haq bil batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan itu tidak bisa masuk dalam kategori ibadah. Jadi ibadah itu sudah harus betul-betul murni karena Allah, untuk Allah. Pemurnian ibadah. Berarti orang-orang kafir Quraisy mengajak kita untuk melakukan cincai dengan ibadah itu. Baik. Yang kedua, kata Fakhruddin Ar-Razi, pengulangan ayat menunjukkan penegasan bahwa barter tidak akan terjadi baik sekarang maupun yang akan datang. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Berarti kan diulang nih. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Ini kan sebenarnya maknanya pengulangan ya. Jadi maknanya ini penegasan bahwa barter tukeran itu tidak akan terjadi baik sekarang, nanti sampai hari kiamat. Ya, bukan hanya di zaman Rasul, zaman sekarang pun tetap nggak boleh. Kalau ada orang barter ya, Lebaran kalian ikut sholat kita ya. Nanti kalau pas giliran Natalan kita ikut ke gereja. Itu nggak bisa. Tegas, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Atau sebaliknya, tidak akan terjadi di masa yang akan datang dan sekarang. Jadi ini penegasan, nanti nggak terjadi, sekarang pun tidak terjadi. Atau tadi, sekarang tidak terjadi, nanti pun tidak terjadi. Itu penegasan. Nah, model pertama menunjukkan urutan waktu kejadian, sementara model kedua, karena permintaan kafir Quraisy untuk masa yang akan datang. Jadi, urutannya sekarang maupun nanti. Atau orang-orang kafir itu mintanya nggak sekarang, nggak apa-apa sekarang belum. Tapi mungkin nanti, cobalah pikir-pikir dulu gitu. Kan biasanya tawaran begitu. Nah, cobalah kau pikir-pikir dulu. Enggak usah sekarang, tenang aja, enggak usah sekarang. Santai aja dulu. Nah, nanti kalau kira-kira ini baru. Biasanya kan kena di situ kita ya. Ya. Luar biasa. Insyaallah. Nanti pas ada saatnya butuh, kayaknya waktu itu pernah ada tawaran nih gitu. Nah, buat muslim tegas, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Sekali tidak. Sekali menolak sampai hari kiamat. Nggak ada istilahnya cincai dalam masalah akidah. Inilah yang disebut dengan apa istilahnya? Al-wala wal bara', ya, baroknya itu. Di masalah akidah nggak ada kita toleransi. Toleransi dalam muamalah. Toleransi justru adalah hormati keyakinanku, aku akan menghormati keyakinanmu. Itulah toleransinya. Jadi nggak perlu ikut-ikutan.
Ya kita toleransilah, sekarang kita begini sama dia, biar besok dia juga begini sama kita. Atau dia kan sudah baik sama kita, yuk kita nggak apa sih salahnya gitu. Itu nggak bisa, harus tegas. Taib. Ini karena suaranya juga sudah mulai banyak menggelegar. Jadi kita cukupkan sampai di sini, ayat ketiga ya. Insyaallah Jumat yang akan datang bisa kita selesaikan tuh ayat 4, 5 dan 6. Ya. Sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan? Cukup ya? Kalau konteks itu tuh kalau ulama-ulama di Libya itu memandangnya sama nggak dengan ulama-ulama di Mesir ketika kita ada ucapin selamat Natal di saat, apakah itu masuk ruang lingkup muamalah atau akidah di situ? Kalau ulama-ulama di sana gimana memandangnya? Sama sih, di Mesir juga di Libya terbagi dua. Sebagian besar ulama itu menolak karena itu masuk perkara akidah. Sebagian ulama menganggap boleh karena itu masuk ranah muamalah gitu. Jadi tetap ada, sama seperti Indonesia. Jadi menolak dan ada yang mengucapkan. Karena di Libya itu nggak ada orang non Muslim. Jadi 100% itu Muslim, penduduk ya. Ada namanya Ijla, hari pengusiran massal non Muslim. Jadi Qaddafi itu begitu dia menguasai Libya, semua yang non Muslim diusir, nggak boleh menjadi warga negara Libya. Jadi 100% itu Muslim. Namanya hari Ijla. Ya, politiknya begitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, nggak tahu kalau sekarang. Mesir ada Koptik, Mesir Koptik. Kalau Libya sama sekali nggak ada. Sama Qaddafi semua diusir. Disebut dengan Ijla, hari Ijla itu. Saya lupa tanggalnya. Dulu setiap ada perayaan atau peringatan itu, Ijla itu pengusiran itu. Jadi karena tidak ada penduduk lokal yang yang beda agama, sehingga kebutuhan terhadap fatwa itu nggak terlalu tinggi, sehingga mayoritas nggak boleh, haram. Beda sama Mesir ada Kristen Koptik. Indonesia ada 5 agama yang diakui oleh negara kan, sehingga fatwanya pasti akan selalu kontroversi. Baik, cukup barangkali kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah selalu jadikan kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalbu kita, sehingga kapanpun dan dimanapun Al-Quran selalu menjadi teman yang akan memberikan rahmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan mudah-mudahan ketika di alam kubur Al-Quran datang memberikan nur, cahaya yang menerangi alam kubur kita. Dan ketika di yaumul mahsyar Al-Quran datang memberikan syafaat, lalu datang membawa cahaya yang menerangi langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.